oknum personil Satres Narkoba Polrestabes Medan yang didakwa mencuri barang bukti uang sebesar Rp650 juta saat penggerebekan di rumah terduga bandar narkoba divonis jauh lebih ringan dari tuntutan. Bahkan salah seorang di antaranya divonis bebas. Adapun kelima terdakwa yang divonis bebas yakni Toto Hartono, sebelumnya dia dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan 4 lainnya yaitu Ricardo Siahaan divonis 8 bulan dan 22 hari penjara, sebelumnya dia dituntut 8 tahun penjara. Kemudian Matredi Naibaho dihukum 8 bulan dan 22 hari penjara, sebelumnya dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Marjuki Ritonga dan Dudi Hefni masing-masing dihukum 8 bulan dan 21 hari. Sebelumnya kedua terdakwa dituntut 3 tahun penjara. Selain terdakwa Ricardo, putusan dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Jarihat Simarmata. Sedangkan putusan Ricardo dibacakan oleh Uli Marbun. Putusan kelima terdakwa dibacakan di Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Selain Toto Hartono, keempat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan. Hal itu sebagaimana pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dakwaan subsidiar JPU, sebut Hakim Uli Marbun saat membacakan putusan Ricardo. Atas putusan ini, JPU Rahmi Safrina langsung menyatakan banding. JPU akan mengajukan banding. Sebelumnya kan kita tuntut dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan narkoba, tapi majelis hakim berpendapat lain, sebut JPU usai persidangan. Mengutip dari dakwaan JPU, kasus ini berawal saat 5 terdakwa berniat untuk melakukan penggerebekan terduga bandar narkoba bernama Jusuf alias Jus di rumahnya di Jalan Menteng 7 Gang Duku Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Peristiwa terjadi pada Kamis sore, tanggal 3 Juni tahun 2022, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun saat dilakukan penggeledahan kelima terdakwa tidak menemukan narkoba. Mereka temukan uang senilai 1,5 miliar rupiah di dalam tas. Uang itu sebagai barang bukti, barbuk, dibawa ke Mako Polrestabes Medan. Dalam kasus ini, terjadi penggelapan uang tersebut dilakukan kelima terdakwa. Sembari dalam proses penyelidikan karena bukti permulaan dalam penyelidikan terhadap Jusuf tidak ditemukan, Satuan Narkoba Polrestabes Medan menghentikan penyelidikan. Kemudian penyelidikan Satuan Narkoba Polrestabes Medan mengembalikan uang kepada Imayanti merupakan istri Jus hanya 850 juta rupiah. Namun sisanya sebesar 650 rupiah juta dibagi-bagi. Merasa dirugikan, Imayanti didampingi kuasa hukumnya membuat laporan ke Divisi Propam Mabes Polri. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pihak Propam melakukan penangkapan terhadap kelima oknum polisi yang sudah dipecat itu. Akibatnya kasus ini sendiri menyeret nama sejumlah perwira Polrestabes Medan. Kemudian akibat keterangan yang disampaikan terdakwa Ricardo Siahaan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dicopot dari jabatannya.
dilaksanakan sebagaimana dengan dakwaan subsidiar. Empat, Begini yang mulia dikatakan yang mulia. itu kepada terdakwa 1 Yuni Efni dan Yulian juga Marjuki di Tonga dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan dan 21 hari. 5. Menetapkan masa-masa masalah dan terdakwa kurang sesuai dengan diputuskan. 6. Memerintahkan pembentukan tahanan. 7. Menyatakan masa diputuskan uang mereka dan sampai di mengembangkan kepada saksi korban yang menghadapi barang bukti sampai dengan dan terdakwa dengan segala video telekonferensi dengan dilakukan oleh para penasihat di persidangan. Telah putusan untuk ini ya, ya. Ya. Nggak jelas tadi Pak hukumannya. Nggak jelas. Nah, Iya, suaranya mungkin tes. Jadi tidak terbukti pasal 33 pencurian dan pidana neraka. Beda satunya tidak terbukti apa pemberian kekerasan. Itu terbukti di pemberian dalam pidana neraka. Hukumannya di masing-masing selama 8 bulan dan 21 hari. Jadi itu sampai hari itu 21 hari. Ada uang sebesar Rp650 dan tas 650 juta dan tas warna putih, krem, coklat, batu buah tangga terbuat dari kayu diberikan kepada saksi wakil yang dipergunakan dalam material. Ya, ada ketika ya begitu ya. Dunia sama Pak Bukti udah dengar tadi? Ya? putus. Putus itulah koneksi kita masih bagus ya. Nanti gimana caranya? Nanti jelaskan lagi. Ini Ya. yang ketikan udah ada sini. Ya. Ya, baik ya. Dan selesai pembacaan putusan ini, maka sidang perkara Budi dan Marjuki akan selesai dan sidang penyidikan. Lanjut. Pertama dari pasal di atas tidak terbukti oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama kedua subsidiar tersebut oleh karenanya terdakwa dibebaskan dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan yang kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 5 namun tidak tahu kalian berkah
dan dakwaan kedua dan ketiga penuntut umum. Dua, membebaskan terdakwa Makril Baru dari menyatakan terdakwa Makril Baru telah terbukti secara sadar tidak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam kekayaan menyebabkan sebagaimana dalam dakwaan dan 22 hari 5 menetapkan sampai ini 8 menggunakan kepada terdakwa untuk bayar negara sebesar Rp5. Kemudian diputuskan dan katanya ya nanti bisa dijelaskan ini keputusan sudah siap ya. Baik ya pada siap ya. umumnya jadi Putusan hakim tadi Kak, kira-kira apa langkah jaksa itu? Terkait putusan hakim karena terdakwa Mas Randy, Dudi Emily, dan Marjuki terbukti melanggar pidana, namun kita tuntut 3 tahun dan diputus 8 bulan 21 hari, maka JPU akan mengajukan sikap banding terhadap perkara Toto Hartono. Kami akan mengajukan kasasi terhadap putusan bebasnya. Tidak kami sampaikan. Kapan itu akan diajukan, Kak? Dalam waktu 7 hari, kalau kasasi dalam waktu 14 hari sejak dibacakan putusan. Oke, Kak. Dengan siapa bicara nih, Kak? Ya, Dengan siapa bicara, Kak? Rahmi Sampena. Makasih, Pak. Ya.
bulan 22 hari di mana perkara narkobanya tidak terbukti, maka JPU akan mengajukan banding. Banding. Sebelumnya berapa Kak? Sebelumnya untuk Ricardo ini tuntutannya? 8 tahun. 8 tahun. Ini kan cukup jauh Kak. Jadi kapan kita langsung banding atau gimana Kak hari ini? Banding jangka waktunya 7 hari paling lama setelah putusan dibacakan, dan akan kami susun memorinya segera setelah kami mengajukan banding. Kak, apa yang diabaikan oleh majelis hakim tadi Kak? Selain dia telah berdamai, apa yang tidak sesuai menurut Kakak itu? Kami tidak bisa menilai putusan hakim, jadi sama-sama kita dengar. Mohon maaf, kami nggak bisa menilai putusan. Berarti ini selanjutnya Ricardo segera dibebaskan ya? Kita hitung dulu masa penahanannya, nanti setelah dihitung segera kami buat laporan putusan, dan kemudian segera kami eksekusi sesuai dengan putusan hakim. Sudah berapa lama dia jalani Kak? Kemarin ini? Kira-kira 8 bulan 20 hari, lebih kurang Lebih kurang ya Kak, sampai saat ini. sampai saat ini. Kak Ricardo tadi terbukti pasal berapa Kak? Pasal 363 KUHP, pencurian dalam keadaan memberatkan. Sementara yang kita tuntut kan perkaranya pencurian dengan kekerasan dan juga perkara narkoba. Namun hakim berpendapat lain, yang hanya terbukti menurut hakim hanya pasal pencurian dalam keadaan memberatkan, pasal 363 KUHP. Oke Kak, dengan siapa nih Kak? Berarti sampai Oke, makasih. Makasih banyak Kak. Penegasan untuk kasus. Sama-sama kita dengar bahwa Toto menerima pembagian uang dari 650 juta tersebut. Cuman hakim majelis hakim memutuskan bahwasanya Toto bebas. Iya, berdasarkan putusan majelis hakim bahwa Toto tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Tidak ikut deh gitu Kak maksudnya Kak? Yang kami dakwakan bahwa dia turut serta dalam melakukan perbuatan dalam kekerasan sebagaimana yang kami dakwakan dan kami ajukan dalam tuntutan. Namun hakim berpendapat lain bahwa dia tidak terbukti sama sekali sebagaimana yang dituntutkan oleh JPU gitu. Oke Kak, makasih Kak. Itu cuma Toto aja yang